Satgas Covid Sidoarjo menggelar razia protokol kesehatan di kawasan alun-alun dan pasar malam kuliner Sidoarjo, Jawa Timur. Data Satgas Penanganan Covid Sidoarjo, lebih dari 1.450 warga positif terpapar virus COVID-19. Pasukan motor penegak protokol kesehatan Pamor Kris Polresta Sidoarjo dan Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo Sabtu malam menggelar razia protokol kesehatan besar-besaran di sejumlah titik di Sidoarjo. Lokasi keramaian seperti warung kopi, pasar malam, serta kawasan alun-alun menjadi sasaran razia. Sejumlah petugas berkeliling menggunakan pengeras suara, mengingatkan warga agar tetap memakai masker di tengah keramaian. Meski dalam razia banyak warga yang tidak memakai masker, namun petugas hanya mengingatkan dan memberikan masker gratis untuk dipakai. Kami menyasar kepada kegiatan-kegiatan keramaian yang ada. Kita di sini mengingatkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan. Seperti kita ketahui dengan maraknya penyebaran COVID yang sekarang angkanya semakin meningkat, tentu kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Data Satgas Penanganan Covid Sidoarjo tercatat lebih dari 1.450 warga positif terpapar virus COVID-19. Jika angka penyebaran COVID masih tinggi, maka Satgas Penanganan Covid Sidoarjo akan memberikan sanksi sosial kepada pelanggar protokol kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Razia masker digelar anggota Satpol PP di kawasan Kanal Banjir Timur, Jakarta. Meski ditegur petugas, sejumlah warga tetap bandel tidak mau menggunakan masker. Sabtu pagi, warga memadati kawasan Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka berolahraga atau sekedar berjalan-jalan. Namun sebagian warga tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Petugas pun menegur sejumlah warga yang melanggar protokol kesehatan. Namun ada saja warga yang tetap melawan dan bandel. Gimana ya, orang belum di sini belum ada yang kena sih, jadi nggak ngeri-ngeri banget. Abang sendiri nggak pernah kena? Enggak. Oh, dari dulu ya? Oh, jadi nggak ngeri gitu ya? Oh, nggak takut gitu? Enggak. Saya nggak percaya sih, saya nggak percaya. Wasdal, pengawasan pengendalian protokol kesehatan di wilayah Banjir Kanal Timur. Apa sasarannya? Sasarannya adalah masyarakat yang berolahraga. Masyarakat yang berolahraga silahkan olahraga tapi dengan ketentuan taat kepada protokol kesehatan, memakai masker dan protokol kesehatan. Jadi yang nggak pakai masker kita tindak sesuai dengan Pergub nomor 3 tahun 2021. Warga yang melanggar prokes kemudian diberikan sanksi sosial menyapu jalan. Razia serupa akan terus digelar guna menekan penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat merawat 4.000 lebih pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Data keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate Wisma Atlet telah mencapai 54%. Hingga Minggu pagi kemarin, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat tercatat 4.358 pasien. Penambahan pasien yang masuk pada hari Minggu tercatat 489 pasien, sedangkan pasien yang sudah diizinkan pulang itu mencapai 651 pasien. Untuk keterisian tempat tidur di Wisma Atlet saat ini mencapai 54%. Mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang puncaknya ini diperkirakan akan jatuh pada pertengahan Februari hingga Maret 2022 mendatang, Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat telah menyiapkan 2 tower tambahan, yakni Tower 8 dan Tower 9.
Ratusan jemaah umroh asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi dinyatakan positif COVID-19 usai pulang dari umroh. Kini para jemaah tersebut menjalani karantina di Mes PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Wisma Atlet Jakarta. Sebanyak 115 jemaah umroh asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjalani isolasi mandiri usai terkonfirmasi positif COVID-19 sepulang melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Rombongan jemaah umroh ini menjalani isolasi di dua tempat yang berbeda, diantaranya 23 jemaah menjalani isolasi di Mes PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan 92 jemaah menjalani isolasi di Wisma Atlet Jakarta. Terpaparnya ratusan jemaah umroh ini diketahui usai melakukan tes PCR di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dari 124 jemaah, itu 92 dinyatakan positif dan dikarantina di Jakarta. 32 itu sebanyak 23 orang hasilnya masih positif. Dengan adanya jemaah umroh terpapar COVID-19, membuat daftar kasus COVID-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami lonjakan signifikan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosta, iNews melaporkan. Pemberlakuan PPKM level 3 menyebabkan turunnya wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak, Jawa Barat. Di Taman Safari Indonesia Cisarua, jumlah wisatawan menurun 25% dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Akhir pekan di Taman Safari Cisarua, Jawa Barat tidak seramai biasanya. Tidak banyak antrian di pintu masuk di salah satu tempat rekreasi fauna terbesar di tanah air ini. Begitupun dengan Istana Panda. Salah satu spot favorit wisatawan ini tidak terlihat kepadatan wisatawan. Padahal Istana Panda ini merupakan atraksi baru di Taman Safari Indonesia. Pengelola mencatat jumlah pengunjung berkurang 25% sejak PPKM level 3 diterapkan pemerintah. Kabupaten Bogor juga sekarang diberlakukan level 3, kita mengikuti juga dengan itu, dengan kapasitas 50%. Kalau prokes kita seperti ya dari awal sejak COVID kita sudah berlakukan ya. Namun PPKM level 3 tidak membuat pengunjung khawatir berwisata. Mengedukasi anak dan mengajak keluarga berlibur dianggap penting selama protokol kesehatan tetap dijaga. Nah, anak-anak kan ya di sini sudah lengkap, bisa bermain dengan binatang. Terus anak ini emang suka banget sama panda, jadi dia tuh kemarin udah pengen minta ke panda. Jadi memang Taman Safari udah iya. Di masa PPKM level 3 ini, Taman Safari meniadakan sejumlah kegiatan dalam rangka pembatasan aktivitas, seperti safari malam. Hal ini berkaitan dengan jam operasional Taman Safari tutup pada pukul 5 sore. Selain tentunya membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas. Dari Bogor, Jawa Barat, Camar Henda, Ilham Elias, Tommy Hadikusumo, Edi Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu, akselerasi vaksinasi COVID-19 terus dikebut untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di Provinsi Jawa Tengah dan Banten. Sementara di ibu kota, para anggota sebuah klub otomotif beramai-ramai menjalani vaksinasi booster di kawasan Senayan. Puluhan anggota klub otomotif berbondong-bondong mendatangi salah satu laboratorium klinik di kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka datang untuk menjalani vaksinasi dosis ketiga atau booster gratis sebagai upaya mendukung percepatan vaksinasi nasional. Para peserta menerima vaksin booster jenis Pfizer. Karena ada kumpul-kumpul sama teman-teman diajak kemari, emang ada acara aja. Nah. Terus kalian vaksin atau gimana? Pas kebetulan ada vaksin, sekalian saya manfaatin aja. Vaksin? Iya. Vaksinnya keberapa nih Pak? Booster. Booster? Iya. Tadi pakai apa Pak? Pfizer. Selain vaksin booster, pihak laboratorium klinik juga menyediakan vaksin dosis kedua untuk masyarakat umum selain tes swab PCR. Jadi kita sudah membuka swab
swab antigen dan juga PCR di sini dan juga vaksin kerjasama dengan Polda. Dan kita juga tadi ada city tour ya dari daerah Tendean bersama dengan klub Mercedes-Benz sampai dengan ke sini. Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah terus menggenjot vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Salah satunya menggelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Sekolah Dasar Negeri Tempelan. Kepala Dinas Kesehatan Blora Edu Widayat mengatakan, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun saat ini telah mencapai 76%. Sedangkan untuk booster baru 4% dan secara keseluruhan capaian vaksinasi di Blora telah mencapai 86%. Badan Intelijen Negara Daerah Banten menggelar percepatan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum dengan capaian target sebanyak 95.000 dosis. Kabinda Banten Brigjen Pol Hilman menyebut vaksinasi digelar di 4 kota dan 3 kabupaten di Provinsi Banten. Brigjen Pol Hilman menambahkan percepatan vaksinasi diharapkan dapat mempercepat terbentuknya herd immunity di masyarakat sehingga dapat mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Aturan Menteri Ketenagakerjaan mengenai pencairan dana jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun ini menuai pro dan kontra. Para buruh mengancam akan terjun ke jalan jika peraturan itu tidak dibatalkan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT yang tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022. Dalam aturan baru, peserta BPJS Tenaga Kerja baru bisa mencairkan dana JHT 100% pada usia 56 tahun. Sementara di pasal 5 dijelaskan, peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK, dana jaminan hari tua diberikan pada saat usia peserta 56 tahun. Peraturan baru ditolak keras kaum buruh. Buruh mendesak Menaker Ida Fauzia mencabut aturan baru pencairan JHT karena tidak adil dan makin menyusahkan kaum buruh. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini menyakitkan kaum buruh di tengah PHK yang masih tinggi, dunia usaha belum bangkit. Apa motivasi dibalik kebijakan Menteri Tenaga Kerja ini? Kami meminta segera Menteri Tenaga Kerja mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan JHT. Dan buruh ribuan bahkan puluhan ribu buruh dalam waktu dekat akan aksi besar-besaran di kantor Menteri Tenaga Kerja dan di seluruh Indonesia untuk menolak Permenaker nomor 2 tahun 2022. Pemerintah bersikeras aturan dibuat untuk mengembalikan fungsi JHT sebagai jaring pengaman saat pekerja sudah tidak produktif, tidak untuk dicairkan saat pekerja masih di usia produktif. Namun peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun bisa mencairkan sebagian saldo JHT, 30% untuk kepemilikan rumah dan 10% untuk keperluan lain. Sekarang ini pemerintah tidak mungkin menarik sesuatu tanpa menyiapkan bantalannya atau alternatifnya. Untuk teman-teman yang ter-PHK, sudah kita siapkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi yang ter-PHK, selain mendapat pesangon dari perusahaan, juga akan mendapatkan uang cash selama 6 bulan, kemudian mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Nah, karena sudah ada JKP ini, maka JHT itu kita tarik, kita kembalikan ke fungsi asalnya sebagai safety net untuk hari tua. Terkait jaminan kehilangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah, penggagas petisi tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022, Suhari ET mengatakan, JHT hanyalah untuk mereka yang terkena PHK, bukan yang dipaksa mengundurkan diri, sebagaimana yang lebih banyak terjadi di dunia kerja. JKP seperti kita ketahui itu merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di mana JKP ini hanya untuk mereka yang di PHK. Sementara bagi pekerja yang habis kontrak atau mengundurkan diri itu tidak berhak atas JKP. Nah, sementara kita tahu sendirilah berapa pekerja sekarang ini yang statusnya itu permanen kemudian dia menerima PHK. Sementara yang habis kontrak atau karena alasan tertentu dipaksa untuk mengundurkan diri itu kasusnya lebih banyak saya kira dan itu tidak bisa memanfaatkan dari JKP tersebut.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 ditandatangani pada 2 Februari lalu dan baru berlaku 3 bulan kemudian pada Mei 2022. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang aturan baru pencairan jaminan hari tua ini juga menjadi sorotan Komisi 9 DPR. Anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay mengaku Menaker belum pernah membahas perubahan aturan pencairan manfaat jaminan hari tua dengan DPR. Saleh menyebut mestinya Kemenaker ini membahas aturan ini dulu dengan DPR sebelum disahkan. DPR meminta Kemenaker meninjau peraturan itu terutama soal pembayaran manfaat JHT yang baru bisa diberikan kepada peserta saat usia mencapai 56 tahun. Para pekerja menanggapi beragam soal aturan baru pencairan jaminan hari tua di usia 56 tahun. Meski mayoritas menolak, namun ada juga yang setuju. Ya, kalau saya pribadi sangat tidak setuju ya. Kenapa? Karena untuk bagi masyarakat menengah ke bawah itu sangat dibutuhkan. Pertama, jika dana BPJS ketenaga kerjaan itu nilainya juga nggak besar, mungkin ketika dia dipecat, dia sangat butuh itu untuk barangkali untuk modal biaya hidup atau untuk mencari usaha baru. Kurang setuju sih ya, karena untuk sampai ke umur 56 ini kan kita nggak tahu. Begitu pemutusan pekerjaan ini, entah kita langsung dapat pekerjaan atau enggak kan kita nggak ngerti. Dan dana itu bisa menjadi modal sebenarnya buat kita sih, seperti itu sih. Nggak setuju ya, karena kita kan kebutuhan orang setiap hari berjalan, ya kan. Kalau harus menunggu umur sekian kan untuk yang sebelum-sebelumnya kan melaluinya kan susah gitu loh. Apalagi kalau dalam masa pengangguran begitu kan pasti kalau misalnya dia sudah nganggur, seenggak-enggaknya kan butuh bisa untuk usaha lagi atau bisa lainnya lah gitu istilahnya. Peraturan yang sangat alternatif sebenarnya. Nah, sehingga ini membuat kita misalnya ke depannya yang sudah tua, tidak punya pekerjaan lagi, udah pensiun. Nah, dana ini bisa kita manfaatin mungkin untuk pendidikan anak kita, untuk kita buka usaha, untuk ada anak. Sementara itu di dunia maya, penolakan pada aturan baru pencairan dana jaminan hari tua juga menguat. Hingga malam tadi, petisi menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 melalui change.org ini telah ditandatangani lebih dari 311.000 orang. Petisi tolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana JHT yang baru bisa dicairkan 100% pada usia 56 tahun telah ditandatangani lebih dari 311.000 orang pada malam kemarin. Dan diperkirakan masih akan terus bertambah. Petisi yang digagas oleh Suhari Ete ini ditujukan kepada 3 pihak, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Presiden Joko Widodo. Pemirsa, warga Desa Mario, Kecamatan Tanah Sitolo, Sulawesi Selatan ini punya tradisi turun-menurun yang masih tetap dilestarikan. Mereka bergotong royong mengangkat rumah panggung sejauh 200 meter. Ratusan warga Desa Mario, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, gotong royong mengangkat rumah panggung kayu milik salah satu warga Desa Mario sejauh 200 meter di Desa Mario, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Warga menggelar tradisi mabule bola asal Sulawesi Selatan ini untuk melestarikan tradisi leluhur mereka untuk tetap menjaga semangat gotong royong. Kepala Desa Mario mengaku semua yang berpartisipasi dalam tradisi ini sudah divaksin COVID-19.
Semua barangkali desa merupakan tradisi ini sejak dari dulu sampai sekarang, utamanya yang rumah-rumah panggung, bahwa salah satu kegiatan kita adalah untuk mengangkat rumah ini bergotong royong. Kita bersatu padu untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi sampai hari ini alhamdulillah berhasil kita angkat sampai di tempat tujuan. Warga berharap tradisi mabule bola ini tetap terjaga di tengah kehidupan saat ini. Dalam tradisi tersebut, gotong royong dan kebersamaan merupakan inti dari tradisi mabule bola. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, pembukaan Festival Ailuk Bualemo yang dibuka oleh Wakil Gubernur Idris Rahim berjalan dengan lancar dan meriah. Sementara itu, DPRD Kabupaten Bualemo memberi dukungan penuh untuk festival ini. Festival Ailuk Bualemo resmi dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada 11 Februari 2022 di Pantai Boli Hutuo, Kabupaten Bualemo. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan meriah. Festival dibuka dengan menampilkan berbagai pertunjukan antara lain tarian, karawo, dan marching band. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata Bualemo sebagai usaha pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19, bagaimana pemerintah daerah berpikir bisa menggerakkan ekonomi di saat pandemi, sehingga ini dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kami di DPRD mensupport apa yang dilakukan. Apalagi panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah ini memang betul-betul bekerja, dan di sini saya lihat ada sebuah kekompakan gotong royong yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kabupaten Bualemo. Selain menggelar pementasan seni budaya dan pameran UMKM, Festival Ailuk Bualemo menjadi forum kerjasama kepala daerah di regional Sulawesi. Dari Kabupaten Bualemo, Gorontalo, Noverdi Abbas, iNews melaporkan. Tak hanya warga lokal, turis asing juga antusias mengintip tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.